Yuk kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah hadir di tempat kami, di rumah kami. Dan saat ini kami mau mulai ibadah kami yang singkat Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir menjamah kami. Pimpin ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Nah sekarang kita mau tepuk tangan Yesus dulu ya, sebelum kita memuji Tuhan. Oke, tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yes. Sus. Yes. Lompat lagi ya, sekali lagi. Lebih semangat lagi. Tuh. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yes. Sus. Yes. Oke, puji Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Sekarang semuanya duduk di kursinya masing-masing. Kita mau nyanyi duduk senang, oke? Ya, Miss D gak ada kursi nih. Kita siap ya? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, lompat senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, lompat senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Puji Tuhan. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, kita dengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar firman-Mu. Ajar kami duduk diam, dengar firman Tuhan dengan manis, sehingga firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya ya. Nah, hari ini Miss D mau cerita tentang ketiga anak Nabi Nuh. Ya, kemarin kita udah dengar cerita nih, setelah Nabi Nuh sudah selamat dari air bah, ya kan? Terus Tuhan bikin perjanjian dengan Nabi Nuh. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga Nabi Nuh ya, adik-adik semuanya? Ternyata pada waktu itu kan udah gak ada lagi siapa-siapa selain apa? Keluarganya Nabi Nuh. Dan pada waktu itu tanah di dunia ini, di bumi itu sangat subur. Namanya aja ya adik-adik udah berbulan akhiri tanahnya. Jadi tanahnya tuh subur banget. Dan pada waktu itu Bapak Nuh ini menjadi petani pertama di dunia, ya. Nah, Pak Nuh itu menjadi petani anggur. Jadi dia menanam anggur adik-adik. Setiap hari kerjanya ya tanam anggur gitu ya. Kalau udah bertumbuh anggurnya dipanen. Nah, siapa yang suka makan anggur di sini? Ayo ya. Anggur. Nah, anggurnya manis, anggurnya bagus ya karena tanahnya bagus. Nah, karena tanahnya bagus, anggur produksinya Pak Nuh ini melimpah-limpah adik-adik. Dan gak cuma dimakan sebagai buah, ternyata sama Pak Nuh diolah juga jadi minuman ya. Minuman ya anggur ya. Nah, pada waktu itu si Pak Nuh ternyata ya adik-adik, dia kebanyakan minum. Nah, makanya ya adik-adik, kita itu tidak boleh minum-minum anggur banyak-banyak, nanti bisa mabuk ya enggak? Dan itu terjadi kepada Bapak Nuh. Nah, sebelumnya Miss D mau tanya, kira-kira siapa yang tahu nama anaknya Bapak Nuh? Ayo angkat tangan. Iya, anaknya Bapak Nuh itu ada 3. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ketiga anaknya Bapak Nuh ini ada bersama-sama dengan Bapak
ngalamin sama-sama waktu mereka lagi di Bahtera, waktu mereka ngelewatin masa air bah, ada sama-sama ya. Nah ketika Bapak Nuh ternyata sedang mabuk, gak taunya adik-adik, Bapak Nuh itu gak sadar. Nah orang itu kalau lagi mabuk ya, lagi mabuk itu gak sadar. Ini bukan mabuk di mobil loh. Kalau mabuk di mobil iya muntah-muntah, aduh pusing gak bisa, aduh pusing gak mau duduk di depan, mesti duduk di jendela. Aduh duduk di jendela, duduk dekat jendela ya, bukan duduk di jendela. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, waktu Bapak Nuh ini lagi gak sadar, ternyata dia buka baju. Dan apa yang terjadi? Gak cuma bajunya, sampai pakaian dalamnya semuanya dibuka. Jadi Bapak Nuh ini tidurnya telanjang. Nah, ketika dia tidur telanjang adik-adik, dilihatlah sama anaknya yang kedua, yaitu Ham. Ketika Ham lihat, Ham ketawain, Bapak tidurnya telanjang. Udah diketawain, dipanggillah si dua saudaranya yang lain. Dia panggil Yafet, Sem, coba deh lihat deh, Bapak kita tidurnya telanjang. Dia ketawa-ketawa ya, coba deh kalian lihat. Diajaklah si Sem dan Yafet untuk melihat bapaknya yang lagi tidur terlentang. Dengan apa? Tanpa pakaian sama sekali ya. Ketika itu apa yang terjadi? Sem dan Yafet gak ketawa. Sem dan Yafet malah mikir, ini Ham ini gimana sih? Udah tahu bapak kita lagi apa? Lagi tidurnya telanjang, malah diketawain lagi. Aduh, mungkin kalau zaman dulu ada gadget, difoto kali si Bapak Nuh ya, di sosial media kan. Waduh, bahaya itu ya. Gak boleh itu ya. Itu orang tua kita, oke? Dan Sem dan Yafet pada waktu itu diambillah kain, lalu mereka tutupin orang tua mereka. Yang ditutuplah Bapak Nuh ini. Dan ketika itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Nuh sudah bangun dan mengetahui cerita itu, ya, Bapak Nuh marah sekali adik-adik. Bapak Nuh ini marah sekali. Dia marah kepada Ham. Ya, karena dia marah sehingga dia mengutuk Ham. Ya, lalu apa yang terjadi? Dan dia memberkati Sem dan Yafet karena Sem dan Yafet menutupi kemaluan ayahnya pada waktu itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar hal yang penting banget tentang orang tua kita. Ya. Nah, Miss Dia mau ngajarin ke adik-adik semua, lewat cerita ini kita harus belajar menghormati orang tua kita. Kalau orang tua kita salah jangan diketawain. Ih, papa jatuh. Ih, papa begini. Ih, mama begini. Jangan diketawain. Tapi justru kalau orang tua kita lagi susah, orang tua kita lagi sakit, kita ini berwajib untuk apa? Jaga orang tua kita. Apa kita wajib apa? Melindungi orang tua kita. Kita wajib hormati orang tua kita, ya. Jangan pernah ketika kalian tahu orang tua kalian salah terus kalian malah ngetawain, terus ngeledekin orang tuanya. Gak boleh. Firman Tuhan ngajarin kita hari ini lewat cerita Bapak Nuh, Tuhan tidak suka. Tuhan suka anak-anak yang menghormati orang tua. Mulai hari ini belajar dengar-dengaran sama orang tua, belajar hormat sama orang tua. Walaupun saat ini lagi PSBB, justru malah lagi PSBB, setiap hari di rumah, buka pintu ketemu mama, buka pintu ketemu papa. Tiap hari papa, mama lagi, papa, mama lagi ya. Walaupun demikian, justru saat inilah Tuhan lagi tuntut adik-adik semuanya. Bisa gak hormat sama orang tua ya? Bisa gak denger-dengeran sama orang tua? Bisa gak suka ngegosipin orang tua? Itu gak boleh, gak sopan. Apalagi suka ngeledekin nama orang tua. Itu tidak boleh ya. Misalnya bapaknya namanya Adi, anaknya dipanggil tuh sama si Adi itu. Aduh, gak boleh itu ya. Tidak boleh ngeledek-ledekin nama orang tua ya. Apalagi bilang, no, si Adi no, ternyata no, tukang begini. Oh, gak boleh. Masih kecil kok udah ngomongin orang tua. Tidak boleh. Tuhan marah. Dan firman Tuhan katakan, waktu Bapak Nuh tahu Ham berbuat begitu, dikutuknya lah Ham ya. Jangan sampai dong ya. Jadi mulai hari ini kita mau berdoa sama-sama, kita belajar menghormati orang tua.
Kita nyanyikan sama-sama, I have decided to follow Jesus ya. Hari ini buat keputusan maunya ikut Tuhan, hormatin orang tua. Tuhan udah ngajarin hari ini untuk menghormati orang tua. Ambil keputusan, saya mau menghormati Tuhan, saya mau menghormati orang tua, saya mau ikut dengan firman Tuhan ya. Lagu ini sangat mudah, kita ikut sama-sama ya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back ya. Yuk ikutin Miss Nay. Haleluya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Lagi I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Adik-adik semua dikasih Tuhan, yuk kita berdoa. Hari ini buat keputusan, minta ampun sama Tuhan kalau suka hari-hari ini belakangan ini mungkin gak hormat sama orang tua. Mungkin hari-hari ini kalian ingat bahwa kalian pernah ngejekin teman kalian dengan nama orang tua. Atau mungkin kalian pernah buat gak sopan sama orang tua. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau ikut kebenaran firman Tuhan. Aku mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Aku mau hormat kepada orang tua. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang saat ini Tuhan sedang menyatakan setiap kesalahan mereka kepadamu. Ampuni Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan mengubah setiap karakter-karakter yang tidak baik dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Tanamkan karakter kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Dalam sekolah mereka pun Tuhan berkati mereka, beri mereka kepintaran, beri mereka hikmat-Mu, sehingga mereka Tuhan Yesus berprestasi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa buat setiap orang tua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan campur tangan di dalam keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Kalau mereka sedang bergumul, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan, beri mereka jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Kalau saat ini Tuhan, di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ada yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biarlah setiap keadaan saat ini Tuhan dapat pulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamin hidup kami, Tuhan menjaga kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, penyertaan Tuhan menyertai kami. Tuhan menjaga, melindungi, pagari kami dengan malaikat-Mu. Hindarkan kami dari niatnya orang jahat, kecelakaan, maut, kuasa gelap, sakit penyakit, virus yang melanda kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dijaga, kami dilindungi, kami dipagari oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami akhiri ibadah sekolah minggu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya.